Oh iya. Oke, baik. Teman-teman, nastamir darsana fil mawaris. Nahnu takallabna 'anil mawaris. Awil miros, yang mana pada pertemuan sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana pemetaan keseluruhan yang mendapatkan jatah. Terakhir sudah seperti itu ya. Masih ada yang ingat bagaimana petanya? Kemarin saya lihat beberapa peta, ternyata ada yang lebih menarik lagi. Jadi untuk memudahkan ada di sini mayit. Mayit yang meninggal. Nah, yang berbarengan dengan mayit ada kemungkinan di sini zauj atau zaujah. Oke. Terus, jadi mayit ketika memang misalnya yang mati adalah mayitnya zauj, maka ini dicoret. Ketika yang mati adalah mayitnya zaujah, maka ini coret. Jadi tinggal zauj saja atau sebaliknya. Nah, ini menghasilkan anak. Ibn sama sini apa? Kalau anak laki-laki, anak perempuan apa besarnya? Bintun. Terus anaknya anak laki-laki daripada anak laki-laki. Cucunya cucu dari si mayit. Bahasa Arabnya apa? Cucu laki-laki. Ibnu ibnin, oke. Kalau anak cucu perempuan, bintu ibnin. Kok masih ada yang tahu bintu bintin itu gimana? Anaknya dari ibn loh ya. Berarti ibn ini kembali ke sini. Bintu itu berarti anak perempuan. Kalau bahasa Arabnya yang biasa digunakan di sini hafid atau hafidah. Jadi ketika memang istilah orang Arab maka hafid atau hafidah. Terus tangguh. Kalau ke atas berarti ada siapa? Tangguh. Apa? Apa lo? Atasnya mayit. Siapa? Atasnya mayit siapa? Kemarin petanya di mana atasnya mayit siapa? Bapak. Terus bisa jadi si mayit gara-gara ada umun. Oke ya. Terus gara-gara ada bapak, mesti penyebabnya ada jadun dan kalau ini khusus hanya jadun saja. Karena ini nanti untuk menggenapkan saja dan kasusnya nanti harus ini gabung dengan ini. Jadi nyambung. Kasusnya nanti ini untuk mendapatkan jadun ini. Oke. Terus kalau sini dinamakan apa? Turun bawahnya namanya adalah furu. Kalau sini namanya usul. Furu itu kalau bahasa Arabnya adalah cabang. Berarti dari si mayat ini bercabang punya anak dan punya cucu. Kalau ini usul, asalnya si mayat dari mana? Dari bapak dan ibu dan juga dari mbah-mbah. Sampai sini sudah oke ya? Yuk, laptop turunkan dulu semua. Laptop turunkan. Kamu garap apa kita di mobil sah? Deadline kapan? Ngapain tuh parang dulu Ibu. Iya, saya jalan gitu. Nah ini selesaikan dulu Bu. Terus kalau yang termasuk lagi di sebelah sini siapa? Anak, akun. Yang
daripada asal yang sama, berarti akhun syakik berarti saudara kandung. Terus sampingnya berarti ada ukhtun, berarti ini saudara perempuan. Terus sampingnya lagi ada akhun li'ab, apa maknanya? Laki-laki saya, laki saya. Saudara laki-laki satu ayah. Jadi ini li'ab berarti ayahnya yang sama, ibunya beda. Karena istilahnya li'ab, maka ayahnya yang sama, ibunya yang beda. Terus Saudara tiri berarti ya? ya, ukhtun li'ab. Anak angkat bapak ibu ini siapa? Nah, kalau itu tidak masuk, tidak mendapatkan waris. Kalau anak angkat kan dia bukan anak keturunan dari ayah atau ibu dia. Jadi memang harus yang berkaitan dengan ini. Kecuali hibah bisa, atau mungkin wasiat bisa. Anak angkat kamu beri wasiat itu boleh. Tapi kan wasiat nggak bisa 100%. Nah iya, Kalau hibah 100% bisa nggak? bisa saja, cuma akan bertentangan dengan jangan kamu biarkan anak cucumu itu tidak mendapatkan waris atau sengsara. Nah, misalnya kamu kasih ke anak angkatmu semua, Ada orang tua punya anak, dia ambil dari sistem lain. Daripada di matanya ke samping-samping, dia kembali ke anak-anaknya itu. anak angkat. Ya, karena dia tidak punya anak sama sekali. Mandul. Oke, nanti saudara-saudaranya gimana? Nggak dapat. Gak apa-apa kalau skemanya masih hibah. 100% dikasih semua. Skemanya hibah ya, bukan wasiat ya. Kalau wasiat ada batasnya. Skemanya hibah, yo ngasihkan semua hartanya. Itu skemanya adalah hibah. Hibah harus sebelum meninggal dan dicatatkan, biar apa? Biar aman. Oke? Terus dari sini ada akhun li'um, sama ada US itu ke 11. Bisa tidur pola. terus di sini punya anak namanya apa? Ibnu Akhir Sakik. Terus di sini punya anak namanya siapa? Ibnu Muni'ab. Terus baru muncul di sini. Kalau ini namanya Hawashi Qorib. Apa? Hawashi Qorib. Jadi dia bukan di yang memang cabangnya, bukan asalnya, tapi Hawashi itu khasiat kanan dan kiri. Nah, makanya namanya Hawashi Qorib. Terus di sini ada siapa muncul? Amun Sakik. Amun Sakik itu berarti gimana? Bibi. Paman. Seleting sama siapa? Kalau Amun Sakik berarti seleting sama siapa? Kalau Amun Sakik paman. Kalau paman itu berarti dari siapa? Dari bapak kan? Oke. Berarti kan dia satu letingan sama bapak. Loh iya kan? Maksudnya satu derajat secara kekuatan. Sama kayak ini satu derajat secara kekuatan. Nah, satu derajatnya paman itu kan sederajat sama ayah. Nah, maksudnya seperti itu. Terus habis itu ada Amun Li'ab. Saudara tapi podo bapak Epro. Apa Mbah Epro? Tapi di sini ada Ibnu Amun Sakik dulu.
Terus ada siapa? Ibnu, Amun, Ni'am. Enggak, mana kita? Apa? Adik juga jenenge. Ya, sudah enggak. Jadi yang masuk itu cuma jatahnya sini. Terus di sini apa terakhir? Mu'tik, Mu'tikoh. Jadi mertikatan. Ya. Oke, kemarin sudah kita bahas sedikit mengenai pembagiannya. Sekarang silakan masuk langsung di setelah kotak-kotak. Coba halaman berapa? Ini. Tidak sini. Halaman 127. Semua dibuka halaman 127. Kajian itu ada nih. Ada tulis buku mana? Ya cepat dihabiskan, jangan dibetil-betil. Oh, oke. Saya mau nanya ada ruang dikit dari materi. Ada ruang dikit dari materi. Ada? Mau nanya ada ruang dikit dari materi. Ya, mau. Tadi saya mau tahu diskusi kan. Dibuat satu bentuk kalau misalnya wah, soalnya kalau kita orang tua kita ngangkat seorang anak dia ada anak angkat baru lah, dibunuh kayak sebagai saudara tiri kita. Tapi ini kan nggak ada hubungan saudara sama kita, ada tuh anak angkat. Kayak jadi komposer. Ngangkat anak. Ya, dikasih sama namanya. Ada mobil, Ada. tiba-tiba ada sebuah relasi muncul, itu kan masih darah ya. Kalau dinikahin boleh nggak? Kalau saudara enggak apa-apa. Kalau enggak saudara enggak apa-apa. Askar sama Nabi boleh lagi ya? Belum boleh. Secara hukum Islam boleh. Secara hukum Islam boleh ya. Tapi nek misal dia Bahkan ada batu aslinya di situ itu meskipun diangkat anak, skema angkat anak itu ada sejak zaman dulu itu ada. Cuma habis itu dihilangkan. Karena takut bercampur itu. Kalau gitu mahramnya gimana? Nah aslinya kalau diangkat sih nada diangkat itu posisinya nada ini setidak-tidaknya mau mengamankan dengan si askar harus dengan apa? Dijadikan sepersusuannya si askar. Kalau udah besar, Hah? kalau udah besar, Yusuf. Yo kan nggak harus dalam arti langsung gitu loh. Ini video loh. pakai apa semua bisa pakai apa dah? Oke, bentar. Cerai. Masih muda. Masih di bawah 30-an kalau tidak salah. Siapa? Nabi aku nanti coba 20. Dan ada masih remaja. Ibunya. Jadi ada beberapa terapi yang memang aslinya dia nggak hamil, tapi bisa dibuat nanti secara hormon dia jadi kuat. Ya, agak Nah kemudian diminumkan. Untuk apa? Untuk jadi paling nggak batas mahram di dalam rumah itu aman. Sesuai ya. Jadi sepersusuan dulu. Karena kan nggak boleh nikah. Tapi kalau nggak ada skema itu tetap harus pas tetap boleh nikah. betul ya. Kalau dalam konteks bojonya itu udah meninggal. Atau cerai. Nah bojonya udah meninggal atau cerai kan tetap nggak ada hubungan darah. Terus gimana? Kalau mau jadi satu mahram gitu. Apakah dia harus nikah cewek lain? Semua itu juga Kan beda orang beda. Adanya Beda. dua-duanya sepersusuan. Walaupun ini beda. Berarti kalau gitu sepersusuan tapi dari ibu yang lain. Ya. Tapi itu gini, itu sepersekian persen kasus tersebut. Jadi kita selalu berhayal-hayal sesuatu yang kadang-kadang pun realitanya itu terjadi mungkin sangat sedikit sekali saudara. Wallahu a'lam terjadi tahu. Saya. Bojone gak cerai toh? Ya. Terus dia nikah lagi toh? Iya. Baru setelah itu Nah nikah lagi itu berarti dia harus apa? Dia tadi pakai metode Nabi. Maksudnya habis itu diminum sama si Aska dan Nadia. enggak. Katanya bisa persusuan. Kan ibunya udah beda. Jadi kemudian cerai, nikah lagi sama saya. Dan si Nadia saja, karena kan si Asa sudah dapat dari ayahnya, tetap jadi anaknya, Kan ibunya beda. tapi kan tetap jadi anaknya.
Kan susunya nggak dari ibunya. Oh ya. Kayaknya ada veteran gue itu. Cukup. Sudah satu kesusuan Sama si Jepang. Ya. Saling kan. Seharusnya secara skema itu ibunya langsung yang memang melahirkan si Askar karena sambungannya sama. Saya untuk kasus yang itu saya mau alam ya yang itu. Bagaimana dia posisinya, terutama yang ibu baru tapi dengan anak angkat gitu kan. Cuman terlepas daripada itu, kalau memang belum ada skema dia jadi sepersusuan, maka di rumah tersebut mau tidak mau harus menjaga aurat dan sebagainya. Itu ya. Yo ini nggak jalan-jalan ini. Kita 2 minggu lagi ujian bos. Kita selesaikan ini saja dulu. Sepersusuan. Sudah jawab. Oke. Ayo sekarang dibaca. Yang setelah kata-kata itu 127 ya tadi ya. Ya. Kemungkinan-kemungkinannya. Bapak punya 3 kemungkinan. Oke. Itu dong. Kemungkinan pertama apa? 1/6. 1/6. Jika bersama anak laki-laki. Oke. Berarti ketika memang ada laki-laki dia 1/6. Terus 1/6 dan ketika anak perempuan ya asoba. plus ain. Asobah itu apa? Apa tuh? Asobah itu sisa harta. Jadi ketika misalnya seperti ini teman-teman, kan sudah dibagi tuh perjataannya. Suami berapa, istri berapa, anak berapa, bapak berapa, ibu berapa, sudah kan? Nah setelah dari itu kok harta masih sisa? Nah itu masuk ke asobah ini. Jadi ini kan kalau secara pembagian, misalnya kasusnya ini tadi ya, ini berarti kan kasusnya yang meninggal misalnya siapa? Zauj meninggal. Berarti kan istri dapat jatah berapa? Ketika ada anak perempuan berapa? Istri 2/3. Istri itu kemungkinannya kalau nggak 1/4 dia 1/8. 1/8 ketika ada anak perempuan. Terus anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan dapat berapa? 2/3. Yang apa? Yang dia sendiri. Saya setengah. Oke ya. Kasusnya seperti ini berarti kalau tadi kan persyaratan yang 1/6 plus sisa berarti dibagi dulu. Jatahnya bapak 1/6, jatahnya istri 1/8, jatahnya anak setengah. Masih ada sisa nggak? Berarti berapa? Coba 1/8 tambah 1/6 tambah setengah. Masih ada nggak? Iki setengah, iki 1/8. Masih ada nggak? Masih genep utuh nggak? Kayaknya masih ada sisa deh. Bisa. Itu ya. 862. Atau gini, misalnya sisa ini 1 juta rupiah. Ini beda. Enggak, susuk tak. Susu. Kan kalau misalnya gini, setengah kan berarti jatah ini 500 ya. Konsumnya. Terus kalau 1/6 dari 100 berapa? Ini setengah kok. Ini setengah. Ini 1/6 1/8. Jadi susuk romano saya udah. Ya, 1/6-nya berapa berarti dari 1 juta? Ini kita langsung bagi jatahnya. 0,16. Berapa berarti? 167.000 rupiah, 770. 167.000 rupiah. Terus 1/8
Masih susuk berapa? Ini tambah ini berapa? Bisa 167 Susuk 79. Oke, namanya asobah itu sisa menggenapkan sini. Jadi si bapak pertama oleh jatah segini ditambah lagi asobah sisa untuk menghabiskan harta. Satu 8 ibu istri. Itu dua kan ya? Ini 1/2, ini 1/6, ini 1/8. Ya. Kok anaknya punya akeh daripada bojone ya? Pembagiannya gini, karena anaknya ini perempuan dan dia nanti untuk bekal dia ke depannya, makanya secara jatah. Tapi secara perhitungan mana seperti itu. Bahasa mudahnya begini loh. Umur rumah itu 60 tahun. Anaknya jadi pasti kan lebih kecil loh daripada ibunya umurnya. Nah jadi kita lihat ternyata masa waktunya secara hitung-hitungan matematika lebih panjang. Jadi lebih butuh. Ini kan langsung bilang bahwa kita nggak tahu apa gimana. Oke, lanjut. Bapak tadi selain 1/6 Bapak daripada hasilnya Gini loh, kan bosnya itu Kan enggak kok. Istri tuh. karena bapak Istri itu karena bapak itu kekuatan nasab itu dari bapak. paham. Coba yuk sekarang jatahnya bapak selain 1/6 sama 1/6 plus asobah apa? Asobah jika tidak ada. Oke, berarti dia jadi asobah ya? Berarti 3. Jatahnya itu bisa jadi 3. Bapak. Kalau dia nggak ada anak, ini kosong, ada istri, ini kan kosong belas, sini kosong. Cuman ada ini dok, berarti jatah daripada si ini zauja itu 1/8, sisanya balik bapak. saudara-saudaranya Enggak, enggak sih. karena habis dia asobah itu, itu asobah. Katanya kalau biar saudara-saudara Makanya coba kita lihat itu dulu, lihat di buku dulu. Oke, bapak kan selesai. Yang jelas bapak itu asobah di akhir nanti. Terus lanjut. Kakek dari bapak berapa? Sama. 1/6 kalau ada anak laki-laki sama perempuan. 1/6, Kalau ada anak laki-laki sama perempuan atau perempuan. 1/6 kalau ada anak lagi. Ini kalau ada anak, ini kalau ada anak ya sanksi. Terus habis itu sama. 1/6 plus asobah juga. Ya kan? Terus asobah juga. Asalkan nggak ada bapaknya. Jadi syaratnya cuma nambah gitu kan? Jadi ini itu untuk berlaku untuk atas itu sama. Tapi tambah syarat lagi asalkan bapaknya nggak ada. Jadi berlaku seperti ini ke kakek ketika bapak nggak ada. Oke? Terus lanjut setelahnya. Mahjub atau terhalang kalau ada bapak. Lah ya ini tadi bahasa yang kita bahasakan tadi, kalau ada bapak hukumnya ini berlaku ke bapak, tidak ke kakek. Hah? Enggak dapat. Kakek enggak dapat kalau ada bapak. Iyalah, betul lah. Selama bapak masih ada, atasnya nggak bos. Begitu juga. Ini enggak dapat kalau sudah ada ini. Bisa sebutan. Kalau bapak nggak ada punya anak nambah nggak tadi? Kalau bapak enggak ada, Orang nanti mau kasih waris gimana? dan skemanya begitu terus. Ini nih. Akun sakit dan uktun sakit itu enggak dapat. Apa ini dapat? Otomatis ini enggak dapat. Ahmad Syari itu dapat kalau kondisinya seperti apa? Coba di situ saudara lagi. Ini enggak jelas satu saya. Satunya mati siapa kita? Mayit. Bapak. Nilo. Makanya biar nggak bingung, perhatikan peta yang kita sebutkan ceritakan. Kalau misalnya ini kan kasusnya tadi yang dimatikan adalah suami, Nah iya. berarti istri. Ini suami bapak. Berarti ini adalah
bapaknya dari si suami ini. Iya, udah ngerti. Itu ya. Masalahnya di buku ini nggak jelas harusnya ya. Saya tanya kan, loh kok 3, padahal kan yang jelas di awal tuh kalau susah nggak punya anak laki-laki maka saudara-saudara dapat bagian. Coba di situ mana penjelasannya? Buku saudara perempuan kandung memang setengah kalau ia seorang saja, 28 jika 2 orang lebih, asal kalau bersama perempuan, maju itu juga ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki. Nah itu coba satu-satu, coba kamu sebutkan nanti saya jelaskan di sini. Saudara lagi sini ya berarti ya. Gimana? Keadaan pertama gimana? Saudara setengah kalau ia seorang saja. Jadi wes nggak- Saudara laki-laki ini setengah. Saudara laki-laki itu saudara perempuan kamu tulis. cuma ada saudara perempuan kandung, saudara laki-laki nggak ada. Oke, berarti ini maksudnya. Saudara laki-laki itu ada ya kan? Saudara laki-laki kandung. Oh iya, maksudnya- Karena saudara laki-laki kandung itu namanya asoba. Ini tuh asoba ini, nanti asoba. Berarti yang kebanyakan dapat itu perempuan. Bedanya saudara perempuan dan Gini, oke, bentar, tahan. Makanya urut kita bagi dulu yang ada jatah-jatahnya. Oke. Ketika sudah ada jatahnya, secara jatah yang akan dapat jatah yang skema jatah, mayoritas jatahnya itu untuk yang perempuan, secara hitung-hitungan. Ini sudah dapat yang laki-laki, bapak sudah clear. Sisanya hitung-hitungan yang dapat jatah-jatahan itu yang perempuan. Anak laki-laki itu mana betul? Nanti asoba. Mayoritas laki-laki itu asoba. Jadi paham ya? Jadi yang laki-laki yang dapat perhitungan itu ini sama ini. Ya kita harus bicara dulu mas. Oke? Oke. Teruskan dulu. Tadi setelah bapak sudah, sudah. Habis itu siapa? Suami, oke. Dia setengah ketika memang tidak ada anak, ketika ada anak seperempat. Kalau istri seperempat ketika ada anak, 1/8 ketika ada anak. Sudah. Terus habis itu siapa? Habis itu anak perempuan. Anak perempuan. Nah, ini sabar sih. Skemanya gitu. Oke, anak perempuan gimana? Setengah ketika memang Ada anak laki-laki. tidak ada laki-laki. Terus. Terus. 2,5. 2/3. 2/3 ketika Jika 2 orang atau lebih ketika jumlahnya 2 orang atau lebih. Terus. dan tidak ada anak laki-laki. Itu udah di dalam ibu. Oke. Terus yang ketiga, Tidak ada anak laki-laki itu mesti tidak ada temennya. Oh. Sini. Terus asoba kalau ada anak laki-laki. Asoba kalau cuma 3 ini aja. Ya. Coba dilihat teman-teman. Ini habis itu turun ke bawahnya bukan? Iya. Sama kan pembagiannya? Coba dilihat. Setengah 2/3 1/6. 1/6. 1/6. Di sini ada 1/6 nggak bintun? Enggak ada. Oke, berarti ini tambah 1/6 ya. Iya, cucu perempuan. Berarti bagiannya setengah tetap 2/3 2/3 setengah 1/6. ketika 2 orang atau lebih. Terus Iya. 1/6 ketika keadaannya. Jika ada seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Oke, berarti ketika ada anak perempuan tapi tidak ada anak laki-laki. 1/6. Oke, terus yang terakhir. Asobah kalau ada temannya. Oke, Terus mahjub, ada mahjub. masuk kalau ada anak laki. Maju. Ya kan? Nah ini cucu dari si Bintun gak dapat. Enggak, Itu dari ini. enggak dapat. Ya anak dari Bintun. Anak dari itu. Cicit dari Anak dari tiga. Anaknya Bintun. Berarti cucunya mayat tapi melalui anak perempuan. enggak. Makanya kekuatan nasab itu di laki-laki. Tapi yang dapat cewek. Karena kalau misalnya gini, misalnya ini ada, tapi tidak ada pasangannya, maka yang dapat jatah ini, misalnya dia dapat 2/3 ya, 2/3 karena 2 atau lebih, terus habis itu bawahnya 1/6. Atau nanti ketika memang ini tidak ada, tapi ini ada temannya ini, dia dapat asoba. Hukum ini berlaku
juga nanti untuk geser uktun saking setelah itu ya bahasnya. Ibu. Ibu berapa ibu? Seperenam. Pernah kalau punya anak. Seperenam kalau punya anak terus? Sepertiga kalau nggak punya anak. Oke, berarti kalau punya anak ibu seperenam. Berarti ketika bapak ibu hidup, terus ada anak perempuan kasusnya kayak gitu tadi, berarti bapak dapat jatah berapa? Seperenam, ibu dapat seperenam. Nah iya. Terus Sepertiga kalau sepertiga dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak atau istri. sepertiga ketika Sepertiga dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak atau istri, ibu dan bapak. oh, berarti sepertiga bagi ya. Kalau yang dapat waris itu apa? Bojone mayit, ibu sama bapak itu nanti Ya. dia dapat sisa. Bahasanya sepertiga bagi, sepertiga sisa kan? Keadaannya ketika itu. Terus lanjut. Saudara perempuan kandung Nah ini saudara perempuan kandung di mana? setengah kalau cuma dia. Terus 2/8 kalau kurang lebih. 2/3 atau 2/8? 2/8. Kamu ada 2/8? Ya ini 2/8. Ini 2/8. Salah ketik ini. 1/8 berarti. Nah itu 1/8 apa 2/3 itu jawabannya. Di sini 2/8, 1/8 apa 2/3? Wah, cekoi. Ini sela-selaan bukan berarti. Soalnya Ustaz Sanusi mulai pas-pas kesatria. Kayaknya itu lagi banyak masalah sama ada. Nah iya 2/3 ya. Jemput itu. 2/3. Berarti setengah 2/3. Kalau 2/3. Terus asoba kalau ada anak perempuan. Terus asoba. Sudah. Terus mahjub. Terus Mahjub kalau ada jim ayah. mahjub. Kenapa nggak mirip? Hah? Kenapa nggak mirip? Oh ya wes. Terus Perempuan saya. nah ini sama skemanya kayak ini. Setengah Nah 2/3 soba. Terus Dua. 1/6. 1/6 Kalau karena ada untuk menambah ini. kalau ada sekandung Kalau ada saudara kandung ya. nambah kok. Oke. Terus Terus perempuan atau laki-laki si ibu. Ada laki-lakinya. nih Nah si ibu. ini Itu 1/6 kalau cuma dia. Ya, Oke. kalau laki-lakinya atau perempuannya. Terus 1/3 kalau 2 orang lebih. 1/6. 1/6, 1/3. Terus mahjub. Terus Terakhir nenek. nenek berapa? Dari ibu. Kok dari bapak enggak ada? Hasilnya dari bapak ibu datanya ini ikhtilaful madzhab memang. Di situ ada perbedaan antara madzhab. Ada yang menggabungkan ini dua, ada yang sendiri. Kalau nenek berapa sendiri? 1/6. Terus Oh, maksudnya tuh sekarang saja. Udah 1/6 dan terakhir mahjub kalau ada ibu. Itu kalau 1/6 tuh kalau nggak ada ibunya jadi minus. ini. Jadi yang ada bagian sesungguhnya itu adalah jatah nenek daripada ibu. Oke. Tetapi kasus di zaman Umar nenek yang dari jalur bapak Mary akhir iri. Maksudnya secara itu secara bagian kan beda. Makanya 1/6-nya itu dibagi 2. Meri-merinan ya. Karena secara itu Seperti 1/6 ini dibagi 2. Nenek satu sama ini. Biasanya 1/6 itu dibagi 2 rata ya. Ya. Kenapa? Karena ini yosok dari ibu dapat secara perhitungan waris kan ada. Terus kok dari bapak tidak dapat, sedangkan kekuatan nasab itu dari bapak. Makanya itu di zaman Umar kalau tidak salah itu diselesaikan dengan Bagi rata. bagi rata, tapi jatahnya 1/6 antara nenek dari bapak dan nenek dari ibu. Nah alasannya itu. Clear ya? Sudah?
Sudah habis bagian-bagian. Terus masuk asoba. Ya kan? Iya. Oke, sekarang asoba. Setelah sudah memahami asoba, nanti kita baru pelan-pelan bergeser ke yang lainnya. Oke, sekarang kita break dulu sampai di sini. Kita lanjut di pertemuan setelahnya bahas asoba. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.